Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar kawan pajak? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast KPP PMA 6 dengan tema layanan administrasi banding gugatan melalui e-tax court. Bersama narasumber istimewa kita dari Sekretariat Pengadilan Pajak Bapak Lutfi Yustiawan dan dari Kanwil DJP Jakarta Khusus Bapak Sutomo dan Bapak Kanafi. Selamat mengikuti. Malam hari sikat gigi jadi kebiasaan sehari-hari. Instagram kolaborasi cepat kembali. Mari kita saksikan sebentar lagi. Baik, tidak berlama-lama kita mulai perbincangan kita ya. Baik. Pak Lutfi, berbicara mengenai e-tax court, kita mungkin awalnya perlu mengetahui sendiri ya, mengetahui terlebih dahulu ya. Apakah e-tax court itu mungkin bisa disampaikan secara umum atau secara singkat gitu mengenai e-tax court itu, Pak Lutfi? Oke, baik Pak. Jadi e-tax court itu adalah sebuah aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk administrasi sengketa pajak dan juga persidangan secara elektronik, Pak. Jadi administrasi secara elektronik itu meliputi penyampaian banding atau gugatan secara elektronik, lalu ada penyampaian surat uraian banding atau tanggapan secara elektronik sampai nanti penerbitan putusan juga secara elektronik, Bapak, seperti itu. Jadi intinya proses bisnisnya secara elektronik ya. Betul, Pak. Sekarang semua serba elektronik. Baik, kalau dasar hukum dari layanan administrasi banding dan gugatan melalui e-tax court itu sendiri bagaimana, Pak? Oh iya, baik. Jadi terkait dengan dasar hukumnya nih, Pak ya. Iya. Untuk hukum acara kita tetap masih menggunakan Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002. Lalu secara khusus untuk administrasi sengketa pajak secara elektronik dan persidangan secara elektronik itu sudah diatur dalam Per Ketua Pengadilan Pajak nomor 1 tahun 2023. Jadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2022 ya mengenai pengadilan pajak dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Per 1 PP 2023. Betul. Baik, tentang administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak. Baik. Baik Pak Lutfi, kalau kita bicara ruang lingkup dari layanan administrasi banding gugatan melalui e-tax court, ini ruang lingkupnya kan kita ini mungkin ada di bagian awal mungkin ya. Nanti kita belum masuk ke pertengahan dan akhir dari proses bisnis di Sekretariat PP ya. Jadi mungkin ruang lingkupnya untuk yang kita bahas dalam IG Live kita kali ini di awal berarti ya, Pak ya? Iya. Jadi di dalam e-tax court, Pak, sebenarnya ada beberapa modul ya, Pak. Mungkin kalau di awal namanya adalah e-registration, Pak. Nah, e-registration itu adalah para pihak, mungkin di sini wajib pajak atau penanggung pajak ataupun kuasa hukum itu mendaftar di aplikasi e-tax court. Jadi mereka membuka aplikasi e-tax court di laman itaxcourt.kemenkeu.go.id, lalu di situ akan muncul halaman login dan ada tombol buat akun. Seperti nanti dibuka formnya, nanti diminta untuk input isian-isian untuk melakukan pendaftaran akunnya seperti itu, Pak. Nanti setelah melakukan pendaftaran itu dari tim kami, tim Sekretariat Pengadilan Pajak akan melakukan verifikasi data-datanya. Akan dicek apakah sudah sesuai atau belum nih. Soalnya di situ ada diminta surat keterangan terdaftar juga. Apakah yang mendaftar ini memang memiliki kewenangan untuk menggunakan atau menggunakan data dari si WP tersebut, Pak. Nanti setelah diverifikasi, nanti akan dikirimkan email aktivasi akun. Nah, nanti setelah diterima lalu diaktifasi akunnya, nah setelah itu wajib pajak atau penanggung pajak ataupun kuasa hukum bisa menggunakan aplikasi tersebut, Pak. Jadi registrasi dulu, kemudian terkirim link aktivasi di email ya. Betul, Pak. Kemudian diverifikasi ya. Ini mirip dengan proses bisnis di tempat kami juga. Ya, jadi betul. Diverifikasi kemudian baru bisa login ya. Betul. Kemudian berikutnya setelah punya akun berarti dia sudah bisa mengajukan banding atau gugatan secara elektronik, Pak. Jadi di situ ada menu namanya permohonan, itu digunakan untuk mengajukan permohonan banding atau gugatan secara elektronik. Nanti bisa membuka menu tersebut lalu klik tombol permohonan. Nah, setelah itu wajib pajak atau penanggung pajak ataupun kuasa hukumnya diminta untuk menginputkan data-data terkait dengan pengajuan banding atau gugatannya. Nah, kebetulan kalau untuk sengketa dan DJP kita sudah kerjasama dengan Direktorat TIK DJP. Jadi ketika
dia banding atas suatu cap keberatan gitu ya. Nah, nanti dimasukkan cap keberatannya itu datanya akan otomatis keluar. Jadi tidak perlu menginput satu persatu seperti itu, Pak. Oh. Nah, nanti tinggal mengisi isian yang mungkin belum ada di datanya DJP, lalu mengupload surat permohonan bandingnya yang mungkin ditandatangan lalu di-scan, di-upload. Lalu setelah itu bisa menginputkan misalkan koreksi-koreksi yang disengketakan itu apa saja. Kalau sudah baru disubmit. Jadi sudah terlink ya dengan DJP ya. Sudah. Jadi datanya sudah muncul ya. Sudah. Iya. Itu untuk mengurangi kesalahan data, Pak. Jadi pasti match dengan datanya DJP. Itu setiap wajib pajak bisa atau harus yang pengurusnya atau enggak? Itu Pak, tadi terkait dengan pendaftaran akun kan ada surat keterangan daftar ataupun nanti misalkan dia dikuasakan gitu, berarti nanti si pemohon yang mengajukan akun akan melampirkan kuasanya, Pak. Jadi nanti dicek pada saat verifikasi seperti itu. Bisa dikuasakan ya? Bisa. Oh iya, baik. Baik, kemudian kita ke prosedur layanannya ya, tahapan-tahapannya ya, Pak Lutfi. Kita mulai mungkin tahapan-tahapan dari wajib pajak untuk memanfaatkan Tax Code ini. Jadi tadi setelah wajib pajak itu sudah dapat mengajukan permohonan banding secara online, nanti berkas tersebut akan diadministrasi atau mungkin istilahnya di back office kami lah, akan diadministrasikan, diperiksa, lalu nanti dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu untuk masuk ke dalam proses pemeriksaan awal oleh Pak Wakil Ketua Pengadilan Pajak seperti itu. Nanti ketika sudah dinyatakan sudah ini sudah pas, sudah sesuai gitu ya, nanti ditentukan berkas ini apakah sidangnya nanti acara cepat atau acara biasa, lalu diberikan tanda terima banding dan juga dimintakan SUB kepada tim lawan terbanding di sini, mungkin DJP seperti itu, Pak. Ya. Tadi ada cepat, ada biasa itu maksudnya? Terkait dengan acara sidangnya, Pak. Jadi misalkan berkas banding itu setelah dicek oleh Pak Wakil Ketua ternyata jangka waktunya sudah lewat. Nah, misalkan 3 bulan sudah lewat nih. Nah, itu nanti berarti dia maksudnya ke acara cepat, Pak. Cepat ya, kalau sudah lewat batas waktu 3 bulan itu ya. Jadi yang memverifikasi, meneliti itu Wakil Ketua Pengadilan. Wakil Ketua Pengadilan Pajak ya. Itu hakim juga ya? Kalau saat ini Wakil Ketua hanya sebagai Wakil Ketua saja, Pak. Oh, Wakil Ketua. Kalau hakim cuma tugasnya sebagai Wakil Ketua. Iya, baik. Kemudian tahapan berikutnya? Ya, tadi setelah itu ada permintaan surat uraian banding, Pak, ke pihak terbanding ke pihak Kanwil, Pak. Nanti dari situ dari pihak kami akan menerima permintaan surat uraian banding itu, lalu bisa mensubmitnya mungkin. Oh, dari permintaan surat uraian banding ke Kanwil ya? Betul. Oh, iya. SUB tadi ya? Betul, Pak. Ya. Nah, kemudian kita beralih, tadi kan dari wajib pajak ya? Ya. Kemudian dari terbanding, misalnya DJP, DJPC, dan Pemda ya? Pemda. Oh, itu kalau dari terbandingnya sendiri kira-kira apa yang proses bisnisnya apa ya? Bagaimana? Ya, kalau untuk terbanding berarti ini Pak, terkait dengan penyampaian surat uraian banding atau surat tanggapan ya, Pak. Jadi setelah dari Pengadilan Pajak mengirimkan permintaan surat uraian banding atau surat tanggapan, itu secara langsung di akunnya terbanding atau di sini mungkin Kanwil ya, di situ akan langsung muncul surat permintaan uraian banding tersebut atau surat tanggapan. Nah, di situ dari pihak Kanwil bisa menyusun surat uraian banding atau surat tanggapan berdasarkan dengan surat banding yang sudah ada di situ juga. Jadi surat bandingnya sudah ada di situ juga, jadi bisa menjadi referensi untuk menyusun surat uraian banding. Lalu disusun, mungkin kalau di Kanwil saya kurang tahu apakah sudah menggunakan sistem atau belum. Nanti setelah dibuat lalu ditandatangani, nanti di-scan lalu di-upload ke Tax Code, Pak. Jadi submitnya melalui Tax Code juga. Jadi membuat SUB kemudian di-submit juga melalui Tax Code ya. Kemudian setelah membuat SUB masuk di submit di Tax Code, kemudian dari pihak WP-nya sendiri. Nah, setelah dari Kanwil, Pak, ini jadi bolak-balik nih, Pak. Iya. Kanwil membuat surat uraian banding atau surat tanggapan gitu ya, dikirim ke Tax Code, itu nanti kami terima, kami verifikasi lagi, Pak, apakah surat uraian banding itu sudah sesuai atau belum. Soalnya ada beberapa case yang misalkan ada kurang data gitu ya. Itu akan kita kembalikan untuk diperbaiki seperti itu, Pak. Nanti nah, kalau sudah sesuai itu kita verifikasi sesuai, lalu kita akan membuat surat permintaan bantahan kepada wajib pajak. Nanti kita sampaikan surat tersebut ke wajib pajak, lalu dari wajib pajak atau penanggung pajaknya gitu ya, itu akan membuat surat bantahan dan disubmit di Tax Code juga, Pak. Tadi
katanya ada yang tidak sesuai itu yang kurang apa? Nah, jadi itu Pak. Jadi memang secara SOP gitu ya Pak. Ah. Di kami itu ketika ada Ah. misalkan dari di permohonan bandingnya gitu ya, pas Ah. disubmit oleh WP itu ternyata ada data yang salah, misalkan file capnya atau file surat bandingnya lah itu kan sangat ini ya, material ya, maksudnya surat bandingnya salah, ternyata yang diupload itu error, tidak bisa dibuka seperti itu. Nah, itu akan kami kembalikan untuk diperbaiki agar ketika nanti kita proses lebih lanjut, surat banding yang ada di berkas tersebut sudah sesuai Pak, sudah benar seperti itu. Jadi kadang bisa dibuka. file bandingnya kadang tidak bisa dibuka gitu ya? Pernah terjadi Pak. Pernah terjadi ya. Jadi diminta lagi untuk diperbaiki. Oh gitu. Baik, setelah kita mengetahui proses bisnis e-tax code ya, baik dari wajib pajak maupun dari terbanding, dan kemudian respon kembali oleh wajib pajak dari gitu kan pajak ya. Jadi kita sekilas sudah mengetahui ya, walaupun mungkin belum begitu lebih mendalam lagi ya. Baik, tentunya setelah proses di Sekretariat PP Pengadilan Pajak, kita beralih ke Kanwil ya, beralih Pak Sutomo, Bapak Sutomo pernah keberatan di Kanwil DCP Jakarta Khusus ya. Betul, Pak. Tadi dari Pak Lutfi disebutkan ada permintaan surat uraian banding ya, Ya, Pak Sutomo ya, melalui e-tax code. Melalui Itu e-tax code. selama ini yang dikerjakan di proses bisnis di sana di Kanwil? Pak Sutomo? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi setelah tadi ada wajib pajak melakukan permohonan banding melalui e-tax code, itu kami sebagai user dari layanan e-tax code itu setiap hari mengecek apakah ada permintaan dari pengadilan, permintaan surat uraian banding atau permintaan tanggapan. Setiap hari kita cek itu Pak. Kalau nanti ada permintaan dari pengadilan, baru kita download, kemudian didisposisi oleh pimpinan nanti kepada PK atau penelaah keberatan yang bertanggung jawab, nanti yang membuat SUB. Nah, setelah SUB udah jadi, baru itu di-upload kembali ke e-tax code. Nah, setelah itu baru mungkin dari tadi yang Mas Lutfi sampaikan itu dicek lagi apakah sudah benar itunya SUB-nya atau masih ada kekurangan. Begitu Pak. Itu mengeceknya di aplikasi e-tax code ya? e-tax itu code per apa Pak Seto? Setiap hari Pak. Tapi dicek ya? Setiap hari dicek. Dicek ya? Jadi kalau ada yang baru, ini ada yang baru nih. Permintaan SUB baru di-download. Oh ya, ini tadi belum nih waktu untuk merespon itu membuat SUB setelah dikirimkan oleh pengadilan pajak? Di e-tax code itu ada ini ya Pak, jangka waktunya agar disampaikan sebelum tanggal berapa, itu sudah ada. Oh gitu. Iya, tanggalnya sudah ada. Ada tanggalnya ya, harus disampaikan sebelum itu. Iya. Gitu. Ya. Harus sudah disampaikan. Nah, kemudian berikutnya, setelah SUB itu diuploadkan Pak, tadi baru dari kami itu dari terbanding menunggu surat panggilan Pak, surat panggilan sidang. Jadi kalau udah kita upload, udah sesuai dari Mas Lutfi mungkin, nah nanti baru kita menunggu surat panggilan saja dari pengadilan. Oh, jadi langsung panggilan sidang ya? Langsung panggilan sidang. Input SUB, kemudian langsung menunggu panggilan sidang ya? Betul. Kalau sudah sesuai langsung menunggu panggilan sidang. Oh, gitu ya. Demikian ya, kan pajak ya. Jadi proses untuk setelah SUB disubmit oleh penelaah keberatan di Kanwil DCP Jakarta Khusus, kemudian langsung menunggu panggilan sidang ya. Betul Pak. Biasanya berapa lama? Nah itu kita nggak pernah iniin waktu Pak ya. Iya. Itu kita ngikut aja karena kan itu SOP-nya di pengadilan mungkin Mas Lutfi ya. Jadi kita menunggu saja. Kalau sudah, di situ baru ditentukan di surat panggilannya itu ditentukan tanggal sidang, majelis berapa, kemudian di ruang berapa, ruang sidang berapa. Tanggal sidang, majelis berapa di Hayam Buruk itu ya? Betul Pak. Oh iya. Baru nanti didisposisi ke petugas sidangnya siapa yang berangkat. Yang ditunjuk ya nanti ya. Oh iya. Baik. Secara umum proses persidangannya itu sampai berapa kali ya Pak Sutomo, sampai dinyatakan mungkin cukup oleh majelis hakim? Secara teknis sebenarnya Pak ya kan sidang itu ada dua, offline dan online. Dulu kan masih offline tuh Pak. Iya. Nah sekarang itu kan sudah banyak yang online. Secara teknis sebenarnya hampir sama, nggak ada perbedaan, hanya memang untuk sekarang itu sidang itu
7 atau 8 kali. 7 atau 8 kali itu biasanya jedanya itu 3 mingguan, Pak. Jadi misalnya minggu pertama sidang, baru nanti 3 minggu kemudian sidang lagi. Demikian. Nah, itu 7 atau 8 kali sidang, tergantung dari apakah majelis sudah punya kesimpulan gitu. Nah, itu dalam proses persidangan itu terbanding kita dengan si wajib pajak itu dalam menyampaikan argumen atau bukti itu bergantian, Pak. Jadi nanti misalnya sidang pertama itu kan formal biasanya. Sidang kedua itu kita sudah masuk materi. Itu jatahnya atau gilirannya terbanding menjelaskan apa alasan koreksi. Nah, sidang ketiga itu baru nanti wajib pajak atau pemohon banding yang menyampaikan alasan bandingnya beserta dengan bukti-buktinya. Nanti sidang keempat giliran kami lagi menyanggah. Kira-kira pendapat dari pemohon banding itu apa argumen terbanding untuk menyanggah pendapatnya tadi. Begitu sampai dengan sampai dengan majelis hakim punya kesimpulan dari sengketa itu. Jadi 7-8 kali antar jedanya 3 mingguan ya? 3 minggu. Berarti bisa berbulan-bulan gitu? Betul, Pak. Iya. Bisa 1 tahun. Bisa ya? Bisa. Ya. Tadi formal dulu, kemudian materi dari dasar koreksi ya. Betul. Kemudian juga yang ketiga. Sidang ketiga itu biasanya wajib pajak. Wajib pajak menyampaikan alasan banding ya. Wajib pajak menyampaikan alasan banding sama bukti-bukti. Keempat. Baru setelah itu kita tektok terus sampai majelis hakim itu merasa sudah punya kesimpulan dari sengketa itu. Oh iya. Sebenarnya. Baik Pak Sutomo. Sekarang saya beralih ke Pak Hanafi ya. Pelaku juga dari Kanwil DJB Jakarta Khusus Kanwil Pajak ya, berdua dari Nasib. Baik, Pak Hanafi, kalau manfaat dan keuntungan dari e-tax code dari sisi terbanding, dalam hal ini kita DJB ya itu apa ya Pak? Baik Pak Afi, jadi kalau dari pemohon banding yang mengajukan melalui e-tax code itu pelaksanaan sidangnya biasanya melalui online. Jadi dengan pelaksanaan sidang online itu tentunya akan memudahkan kami. Jadi artinya kayak disebutkan Pak Lutfi tadi masalah surat menyurat atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan itu cukup diupload melalui e-tax code. Kemudian juga persidangan melalui online, jadi bisa lebih fleksibel lah Pak ya, lebih efisien juga. Karena kalau sebelumnya kalau tadi sampai ada yang offline juga atau tatap muka itu biasanya kita perlu bawa dokumen yang banyak Pak. Jadi dengan adanya e-tax code ini kita cukup upload, jadi lebih efisien untuk bagi kami untuk pelaksanaan tugasnya. Jadi untuk dokumen itu mudah untuk diupload ya di e-tax code, kemudian lebih efisien ya, nggak perlu berkoper-koper gitu ya. Betul Pak. Iya. Tapi masih ada offline juga ya? Offline masih ada ya? Masih ada. Mungkin alasannya karena alasannya mungkin pemohon banding atau wajib pajak itu minta offline Pak. Oh gitu. Iya, jadi memang mungkin diperkenankan dari pengadilan kalau misalnya minta offline wajib pajaknya ya itu diperkenankan mungkin. Saya memang pernah juga menghadiri offline. Pernah Pak? Iya. Baik, Pak Hanafi melanjutkan ini ya diskusi kita. Untuk putusan pengadilan pajak sendiri bagaimana Pak? Iya Pak Wahyu. Jadi bagi pemohon banding atau gugatan yang disampaikan melalui e-tax code, nanti putusan dari pengadilannya juga melalui e-tax code. Jadi kami hanya menunggu apakah sudah diupload di e-tax code. Kalau sudah diupload, kita akan tidak lanjuti dan kita administrasikan. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi hanya mengecek di e-tax code saja ya? Betul. Oh ya. Kalau sudah muncul, berarti putusan pengadilan, kemudian kita proses administrasinya, kita tindak lanjuti bagaimana putusan pengadilannya, apakah menolak atau
mengabulkan. Seperti itu, Pak Wahyu. Jadi ngecek di aplikasi aja ya. Betul. Nah, baik, kan pajak, demikian mungkin dari penjelasan dari Pak Lutfi Yustiawan dari Sekretariat Pengadilan Pajak, dan kemudian juga Pak Sutomo dan Pak Hanafi dari Penegak Keberatan Kamil di Jakarta Khusus. Mudah-mudahan penjelasan tersebut minimal untuk mengenal e-tax code ya, kan pajak ya, minimal. Nanti kalau memang ini mungkin nanti lebih mendalam lagi ya kalau sudah melaksanakan sendiri ya. Baik, kalau ada kesulitan, ada semacam apa, bisa nanya gitu? Oh, ada Pak. Jadi apa itu namanya? Jadi kalau misalkan kawan pajak ya, kawan pajak misalkan pengen tahu nih tentang e-tax code itu seperti apa, kita sudah ada layanan e-tax code support, itu bisa dicek di laman SatPP di satpp.kemenkeu.go.id, di kontak di situ sudah ada. Bisa kalau mau lebih cepat di WhatsApp kami sudah ada WhatsApp juga. Ada. Nanti bisa langsung ke WhatsApp kami. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan seperti itu. Tadi apa linknya? CPP satpp.kemenkeu.go.id. satpp.kemenkeu.go.id. Oh ya, itu di situ ya? Ya. Bisa nanya di situ ya? Bisa. Kalau WA-nya mungkin nomor berapa? Pelan saja. apa, Oh, enggak apa. Gak apa ya? Di situ sudah lengkap semua, ada WhatsApp, ada nomor telepon, ada email, semuanya di situ. Demikian ya, kan pajak ya. Jadi kalau memang masih ada yang belum jelas, bisa tadi lewat link tadi satpp.kemenkeu.go.id, bisa nanya di situ, ada yang kurang jelas, ataupun nomor WA. Ya, nah ini berhubung Mbak nggak apa tadi Pak Lutfi ya, jadi ya nanti bisa beritahu lah. Baik, itu ya. Karena saya lihat di sini nggak ada, nanti aja kalau langsung menanyakan ke website itu ataupun lewat WA. Demikian ya, kan pajak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan karena ini hujan terus ya. Musim belum Desember, hujan terus, jaga kesehatan. Tetap semangat. Baik, tahun 2024 segera berakhir. Tetap semangat, tiada akhir. Baik. Mantap. Dan terima kasih Pak Lutfi Yustiawan, Pak Sutomo, Pak Hanafi. Kita ucapkan kepada pajak mungkin salam aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.